Tiap sudut kota Semarang selalu punya sejarah. Bukan hanya untuk didengar, tapi juga dinikmati. Nah, pada segmen City to City kali ini, Albi Pratama dan Mikaira Amar akan mengajak Anda nostalgia ke zaman kolonial, serta mencicipi resep keluarga turun-temurun di kota lama Semarang. In association with Selamat datang di City to City, masih bersama saya Albi Pratama dan juga Mikaira Amar. sekarang kita lagi ada di kota Semarang nih Kai. Nah, Kai bisa lihat nggak? Di belakang kita ada mobil baru nih yang siap ngajak kita jalan-jalan keliling kota Semarang. Gimana, keren nggak? Keren banget sih mas, kalau dari platnya nih udah ketahuan putih biru berarti mobil listrik nih ya. Tapi aku nggak pernah deh lihat mobil yang desainnya gini di jalanan, baru ya? Baru banget, kalau misalnya Kai bisa cium nih. Aromanya masih bau pabrik banget. Plus baterainya tuh gede banget kayak. Jadi aku percaya diri buat ngajak Kai jalan-jalan keliling kota Semarang setiap hari. Gimana, mau nggak? Yeay, berarti klik-klik ke Semarang lagi dong mas. Tapi Iya. coba deh lihat kamera aku mas. Kok rusak Kenapa? gini ya? Gimana dong foto-foto di Semarangnya? Kan objek di Semarang bagus-bagus ya? Nggak usah dipikirin, mendingan sekarang Kai ikut aku aja. Aku mau ngajak Kai ke kota lama Semarang karena di sana ada banyak bangunan ikonik plus kita bisa foto-foto tanpa harus pakai kamera lagi trouble. Gimana? Langsung let's go nggak kita? Berangkat, tapi bayarin ya. Ada-ada aja nih anak muda. Yaudah kalau gitu langsung jalan aja deh daripada kesorean. Let's go. Tahu nggak Kai? Bisa dibilang kita ini jadi orang-orang pertama loh yang pakai mobil ini di jalan raya. Bergaya MPV, tampangnya ganteng dengan lampu LED proyektor di depan. Velgnya juga lebar, pakai ukuran 18 inci. Iya mas, secara dimensi mobil ini juga bisa muat banyak ya. Kursinya ada 7, cocok buat keluarga ataupun berniaga. Sama aku tuh ngerasa ya mobil itu nyaman banget. Lewatin jalan komplok di kawasan kota lama, suspensinya ngeredam guncangan dengan baik. Dan tahu nggak Kai, kalau kita pakai mobil listrik VinFast Limo Green ini, nggak perlu khawatir soal baterai listriknya. Karena ada garansi baterai selama 10 tahun atau per 200.000 km. Tenang banget deh pokoknya. Dan nggak berasa nih Kai, kita udah sampai di kota lama Semarang. Kita mulai jelajahin kawasan ini kali ya. Kota lama Semarang bukan cuma sekedar kota tua. Setiap bangunan di sini menyimpan cerita yang menarik untuk dieksplorasi. Kota lama Semarang adalah saksi bisu perjalanan panjang perdagangan sejak abad ke-18. Dijuluki The Little Netherlands, kawasan ini pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi Semarang semasa era kolonial. Setiap bangunan klasik di sini seolah menyapa melalui cerita lama dan sejarahnya. Wah, gedung ini warnanya lucu ya mas. Ini namanya gedungnya apa? Warna merah bata ini ya? Ini tuh namanya Gedung Marba Kai. Dibangun tahun 1904 dan mana gedungnya itu dulu jadi semacam pusat belanja lah. Kalau kita bilang sekarang tuh kayak tos serba, kayak gitu. Nah, isi. Terus kenapa dinamain Marba? Mas kan kalau didengar kurang kolonial ya? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Marba itu yang ada tulisannya di atas, itu sebenarnya itu akronim dari nama si pemilik gedung ini, yaitu Marta Bajunet. Itu tuh kayak saudagar kaya asal Yaman yang memang punya usaha dagang di sini. Terus sekarang kalau bisa kita lihat bangunannya masih berdiri kokoh ya, karena udah seabad lebih gitu. Wah, menarik banget ya mas. Berarti gedung ini jadi saksi bisu perkembangan perdagangan lintas negara di Semarang ya? Betul banget, juga jadi akulturasi banyak budaya, ada Spanyol, ada Belanda, ada Timur Tengah juga di sini. Di sebelah sana juga masih banyak spot menarik, kita ke sana aja yuk. Oke. Nah Kai, salah satu bangunan ikonik yang ada di kota lama Semarang nih, sebelah kiri kita. Ini namanya Gereja Immanuel, atau orang-orang Semarang tuh nyebutnya Gereja Belenduk. Nah, ini tuh gereja dibangun dari tahun 1753. Kira-kira udah berapa abad tuh Kai? Hitungin dong. Udah 3 abad kurang Udah lebih, 3 Mas. abad ya? Tapi kalau dilihat-lihat bangunannya masih kokoh dan juga terawat banget ya. Emang masih ada yang beribadah di sini mas? Bener banget. Ini gereja walaupun udah tua, tapi masih aktif digunakan sebagai tempat peribadatan dari teman-teman umat Kristen setiap hari Minggu, Kai. Dan ya kalau misalnya kita lihat dibandingkan dengan bangunan lain tuh paling bersih, suci, dan paling damai gitu kelihatannya kan.
Tapi yang jadi pertanyaan buat aku ya Mas ya, kenapa sih dinamain gereja Blenduk? Namanya kurang common gitu jadi nama gereja. Agak lucu ya namanya Blenduk gitu. Nah, Blenduk itu diambil dari bahasa Jawa Kai, artinya mengembung gitu. Nah, kalau misalnya kita di Kai lihat, di atas bangunan ini itu bentuk gereja tuh ngebulet gitu, kayak lagi ngembung. Nggak lazim, nggak kayak gereja-gereja kebanyakan yang bentuknya tuh kayak 5, segitiga. Makanya gereja ini dinamain gereja Blenduk gitu, karena bentuknya belenduk. Kai, tadi kan Kai bete gara-gara kameranya ini bermasalah. Jadi kita nggak punya dokumentasi selama di sini kan. Aku punya solusi nih. Di seberang sana tuh kalau Kai lihat ada spot foto box yang cukup estetik. Kayaknya Kai bakalan seneng deh. Emang iya Mas? Gak percaya? Kita samperin aja kalau gitu langsung ya. Oke, let's go. Let's go ya. Nah, karena kameraku lagi rusak nih ya, nggak perlu khawatir kehilangan momen di sini. Karena di sini ada mesin foto bergaya klasik yang bisa dimanfaatkan sama pengunjung. Hanya dengan Rp35.000, kita bisa dapat foto yang tercetak dengan gaya koran era kolonial berlatar belakang gereja Blenduk Kota Lama Semarang. Unik banget ya, Mas Albi. Nah, kalau ini namanya Gedung Spiegel, Kai. Jadi ini tuh dimiliki sama penguasa Austria dan juga Hungaria, namanya Hermann Spiegel. Makanya nama gedung ini dinamain persis sama yang punya. Dan kalau misalnya kita lihat nih, Kai, kalau kita bandingin sama gedung-gedung yang ada di sini yang mayoritas tuh gaya arsitektur Belanda, ini lebih mirip sama gaya arsitekturnya Spanyol. Bisa dilihatnya nggak bedanya kayak apa? Ya Mas, berarti beda ya dari gedung-gedung yang ada di sini. Berarti terjadi akulturasi budaya, terutama budaya-budaya yang ada di Eropa ya. Bener Dan banget. juga kulit ini bangunannya udah jadi cagar budaya. Betul, itu ada tulisannya di situ. Jadi cagar budaya, sehingga ini sekarang dialihfungsikan untuk tempat wisata, Kai. Nah, mumpung masih di Kota Lama, kira-kira Kai mau aku ajak kemana lagi nih, Kai? Karena udah lihat yang antik-antik ya Mas gedungnya, kayaknya mau cari barang nih. Kira-kira di mana ya? Antik apa cantik? Oh cantik sih aku ya. Oke, siap Ndoro Putri. Kalau gitu aku mau ngajak Kai ke salah satu tempat pernak-pernik barang antik di sebelah sana. Oke, let's go. Let's go ya. Pasar antik Kota Lama ini pastinya nggak cuma antik, tapi juga estetik. Di sini terdapat sejumlah lapak yang menjual banyak properti antik dari zaman kolonial, pasca kemerdekaan, era 90-an sampai era 2000-an awal. Termasuk beberapa di antaranya mata uang rupiah keluaran lama. Lanjut nih, kalau udah nemu barang antik yang cocok buat dikoleksi, barang-barang di sini bisa langsung dibeli. Harganya beragam, mulai dari puluhan ribu sampai jutaan pun juga ada. Tinggal pilih deh sesuai kesukaan dan budget yang dimiliki. Ini apa Mas Albi? Ini, Kai. Ini nggak tahu apaan. Enggak. Belum pernah lihat. Belum. Menurut Kai apaan? Kalau sekilas mirip setrika sih ya. Setrikaan. Benar, ini tuh setrika zaman dulu nih, setrika jadul di tahun-tahun gak enak gitu lah. Jadi orang zaman dulu tuh setrikanya kayak gini. Bisa dibuka, terus diisi sama areng, Kai. Biar panas, terus baru deh kita bisa gosok. Kebayang gak sih orang zaman dulu tuh kalau mau nyetrika, repotnya kayak gimana gitu kan? Ribet ya, mau setrika aja ya. Padahal kan tinggal colok sekarang kan. Gimana? Mas, tapi aku lihat-lihat jam udah mau buka puasa nih. Oh iya. Kemana nih kita nih? Kita coba cari kuliner di Kota Lama yuk buat buka puasa. Boleh juga. Kalau gitu kita keluar dari sini, terus kita nyari tempat buka puasa. Oke ya. Masih di kawasan Kota Lama, banyak juga makanan khas Semarangan yang dijajakan di sini, Kai. Termasuk soto seger Semarang yang kita pilih buat jadi menu berbuka di Kota Lama kali ini. So ini dia, Kai, menu buka puasa kita kali ini di Kota Semarang. Soto seger Semarang. Aku pesan yang daging ayam, Kai pesan yang apa nih? Aku pesen yang daging sapi. Oke. Jadi kalau untuk buka puasa porsinya pas lah ya, Mas Pas Albi ya? Nggak kebanyakan, nggak sedikitan juga ya? Pas. Oke, sekarang langsung kita nikmatin aja. Selamat buka puasa. Buka puasa. Mas Albi, Yes. menurut Mas gimana nih soto yang kita makan malam ini? Wah, ini tuh sedep banget rasanya ya, apalagi katanya itu tanpa MSG. Ditambah bener kata Kai tadi, porsinya pas, nggak kebanyakan, nggak kurang juga. Jadi ya, ini well banget sih buat jadi menu buka puasa di Kota Lama Semarang. Kayak gimana? Menurut aku sih pas banget dan juga kuahnya ngaldu banget sih Mas. Tapi selalu ada tempat nih buat dessert. Kira-kira gimana ya kita makan dessert hari ini? Oke, abis makan gurih-gurih, kita makan yang manis-manis. Dan di dekat sini tuh ada tempat dessert yang asli Italia. Mumpung di suasananya ala-ala Eropa, kita gas ke sana aja. Oke, habisin dulu kali ya. Habisin dulu. Berhubung kita masih di kawasan Kota Lama bergaya arsitektur Eropa, kita cari dessert asli Eropa juga kali ya Mas Albi.
Nah, berseberangan sama soto seger Semarang tadi, ternyata ada tempat gelato asli Italia, namanya Matteo Gelato. Gelato yang sudah ada sejak tahun 2018 ini terdiri dari 2 jenis, yakni sorbet dan fruity yang khas. Dan ini dia menu kedua untuk berbuka puasa kita, requestan dari Non Kaira yang kata pengen dessert manis. Jadi kita makan yang manis bersama dengan Yang manis juga pastinya. Mas Samsim. Oh iya, kita mau ngabisin gelatonya, tapi kita pamit dulu kali ya Mas. Oh iya, terima kasih yang udah nonton City to City episode kali ini. Masih bersama saya Albi Pratama. Dan saya Mikaira Amar. So, See ya. In association with